Langit Senayan memerah senja ketika nama Megawati Hangestri mulai menggema dalam bisikan para pengamat voli internasional. Di tengah kerasnya kompetisi turnamen dunia antar klub elit di Eropa Timur, tak ada yang menyangka bahwa gadis asal Jember, Indonesia itu akan menggebrak panggung dunia dengan gaya bermainnya yang brutal namun elegan. Lawan-lawannya bukan pemain biasa, mereka adalah juara liga, langganan MVP, dan legenda hidup dari berbagai negara. Tapi di tengah kerumunan nama besar, justru satu nama Asia Tenggara yang mendominasi pembicaraan, Mega. Pertandingan demi pertandingan, Megawati mengoyak blok pertahanan lawan dengan spike yang terdengar seperti letusan senapan. Penonton terdiam setiap kali bola dari tangannya menghantam lantai, bukan hanya karena kecepatan, tetapi juga karena kekuatan yang seperti ditarik dari dasar bumi. Komentator asal Serbia sampai menjuluki dia sebagai Hammer of the East karena spike-nya yang nyaris tak bisa diantisipasi. Dalam 3 laga awal, ia mencetak total 89 poin, 64 diantaranya berasal dari spike langsung yang menembus 3 lapis blok. Namun momen yang benar-benar mengubah segalanya terjadi saat klub Megawati menghadapi tim unggulan dari Italia. Di set penentuan, saat skor 23-23 dan atmosfer stadion penuh tekanan, Mega menerima set bola lambung dari setternya. Dengan satu lompatan tajam dan ayunan tangan penuh keyakinan, ia memukul bola dengan kekuatan penuh, menyobek blok 2 middle blocker dan membuat libero lawan terjatuh saat mencoba mengantisipasi. Bola itu memantul keras hingga ke tribun penonton, membangkitkan gelombang sorakan campur takjub yang menggetarkan arena. Kamera menangkap wajah pelatih lawan yang hanya bisa geleng-geleng kepala, sementara pelatih Mega berteriak histeris di pinggir lapangan. Pemain lawan yang terkena bola di lengan sampai memegangi tangannya dengan ekspresi kaget, seolah tidak percaya bahwa seorang pemain dari Asia Tenggara bisa memberi tekanan sedemikian rupa. Wartawan internasional mulai berdatangan ke zona mixed zone hanya untuk satu nama, Megawati Hangestri. Media sosial meledak. Potongan video spike Mega menjadi trending nomor 1 di X Twitter dengan caption berbunyi, "We've seen Vargas, we've seen Egono. But this is something else." Ribuan komentar bermunculan, beberapa dari mantan pemain nasional Eropa bahkan menyebut Mega sebagai kejutan terbesar musim ini. Namun dari semua komentar, satu yang paling menggetarkan datang dari mantan pemain legendaris Jepang, "If she keeps this up, she's not just good, she's historical." Di ruang ganti, Mega tak berkata banyak. Ia hanya duduk dengan handuk menutupi wajahnya, menenangkan napas dan menatap kosong ke lantai. Bukan karena lelah, tapi karena tak menyangka bahwa dunia kini sedang melihatnya dengan mata berbeda. Ia tidak pernah mengincar pujian, apalagi ingin dibandingkan dengan bintang dunia. Ia hanya bermain dengan seluruh jiwa, dan ternyata, itu lebih dari cukup untuk mengguncang dunia. Tanpa sepengetahuan Mega, di ruang apartemen kecil di Istanbul, Zehra Gunes menyaksikan pertandingan itu lewat layar laptop. Tatapannya tajam, fokus, lalu tiba-tiba terangkat sedikit sudut bibirnya. "Menarik," gumamnya pelan, sambil memundurkan tubuh ke sandaran kursi. Di saat itulah, sebuah pengakuan yang tak terucap mulai tumbuh di benaknya, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, dia akan berhadapan dengan seorang lawan yang bahkan lebih menakutkan dari Melissa Vargas. Keesokan harinya setelah pertandingan bersejarah itu, headline media olahraga dunia dipenuhi satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Dari koran cetak Istanbul hingga siaran pagi Tokyo, semua memberitakan fenomena spike wanita Asia Tenggara yang menggetarkan daratan Eropa. Bahkan L'Equipe Prancis menjuluki Mega sebagai petir dari timur, ungkapan yang sebelumnya hanya diberikan kepada atlet-atlet kelas dunia seperti Zhu Ting atau Kim Yeon Kong. Statistik resmi dari turnamen memperkuat kehebohan itu. Dalam 3 laga, kecepatan spike Mega rata-rata berada di angka 106 km per jam, bahkan sempat menyentuh 112 km per jam, lebih cepat dari catatan milik Melissa Vargas yang dikenal sebagai pemukul paling keras di Eropa. Dunia tercengang, banyak yang mencoba membantah,
Tapi video demi video, data demi data, terus membuktikan bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah kebangkitan. Di studio salah satu program TV Turki, panel analis olahraga terlibat dalam perdebatan panas. Salah satu analis veteran menyebut, Vargas memang luar biasa, tapi gadis Indonesia ini punya sesuatu yang lebih liar, lebih mentah, lebih membakar. Seorang mantan pelatih nasional bahkan menyela, kita sedang menyaksikan evolusi kekuatan Asia. Ini bukan hanya tentang skill, tapi energi yang belum pernah kita lihat dari kawasan itu sebelumnya. Netizen Turki pun mulai membandingkan Mega dengan Vargas secara terbuka. Kolom komentar penuh grafik perbandingan, polling daring, dan diskusi panas. Beberapa fans Melissa Vargas mencoba membela idolanya dengan menyoroti pengalaman dan prestasi, tapi tak sedikit yang mulai terbuka mengakui bahwa Mega memiliki kekuatan spike yang lebih liar dan murni. Di Twitter, tagar-tagar Mega lebih keras sempat menjadi trending topik di dua benua. Sementara itu, Mega sendiri memilih diam. Dalam wawancara singkatnya, ia hanya berkata, "Saya hanya memukul bola. Saya tidak tahu soal kecepatan atau rekor. Saya hanya ingin menang." Ucapan sederhana itu justru memperkuat daya tariknya, seorang pembunuh di lapangan yang tetap rendah hati di luar lapangan. Aura misteriusnya justru membuat orang semakin ingin mengenalnya lebih jauh. Di tempat lain, sebuah video yang diam-diam viral adalah momen Zehra Güneş menyaksikan pertandingan Mega sambil menonton dari laptopnya. Klip itu diambil oleh rekan setimnya, menunjukkan Zehra yang tiba-tiba berhenti latihan gym hanya untuk melihat satu spike Mega. Ia hanya berujar lirih, "Itu bukan kebetulan. Itu kekuatan yang menakutkan." Video itu ditonton jutaan kali dalam sehari. Para jurnalis mulai mengendus potensi konflik, apakah Zehra, bintang tengah Turki, akan terus mendukung Vargas? Atau apakah ia mulai mengakui kekuatan Mega secara terbuka? Dunia mulai menunggu pernyataan langsung dari Zehra Güneş, sosok yang selama ini dikenal tak pernah asal bicara soal rival. Sementara itu, Mega melaju ke babak semifinal, dan rumor mulai menyebar bahwa kemungkinan besar lawannya nanti adalah klub yang dibela Melissa Vargas. Di tengah panasnya opini publik dan perang statistik antara Mega dan Vargas, Zehra Güneş tetap tenang di luar. Ia belum mengeluarkan satu pun pernyataan resmi. Namun, suasana mulai berubah ketika ia diundang ke program olahraga nasional Turki, Voleybol GCC, sebagai tamu spesial. Awalnya, wawancara berjalan biasa, membahas performa tim nasional, strategi musim depan, hingga rutinitas latihan. Tapi semua berubah ketika sang presenter dengan senyum licik menampilkan klip video spike Megawati yang viral kemarin. Zehra sempat terdiam, alisnya sedikit terangkat. Kamera menangkap perubahan ekspresi di wajahnya, bukan terkejut, tapi seperti mengenali sesuatu yang familiar dan mengintimidasi. Kita semua tahu seberapa keras Vargas memukul bola. Tapi menurut Anda, Zehra, apakah spike Megawati benar-benar lebih keras? Tanya sang host, menyudutkan tanpa ampun. Penonton studio sunyi. Waktu seolah berhenti. Zehra menghela napas panjang sebelum menjawab. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, "Saya sudah berlatih bertahun-tahun bersama Vargas. Saya tahu ritmenya, tendensinya. Tapi saat saya menonton Mega, ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan hanya soal kecepatan, itu soal intensitas. Spike-nya seperti datang dari orang yang bertaruh nyawa setiap kali dia lompat." Kalimat itu langsung meledak di dunia maya hanya dalam hitungan menit. Presenter sempat kaget, lalu mengejar, "Jadi Anda mengakui spike Megawati lebih keras?" Zehra tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Saya tidak bilang lebih keras. Saya bilang, lebih dalam." Vargas memukul untuk mencetak poin. Mega memukul seperti sedang menuntut balas dari dunia. Kalimat puitis yang dilontarkan spontan itu membuat studio hening. Para penonton terperangah, dan mata host sendiri terlihat berkaca-kaca, tak menyangka akan mendapatkan pengakuan sepenuh itu dari Zehra. Rekaman itu meledak di internet. Di Indonesia,
Zehra Gunesh menjadi trending topik mendampingi Megawati. Banyak yang mengapresiasi sportivitas dan kejujuran Zehra. Di Turki sendiri, pengakuan itu memicu gelombang diskusi baru. Beberapa fans merasa Zehra mengkhianati rekan senegaranya, tapi sebagian besar justru memujinya karena berani jujur dalam dunia yang penuh gengsi. Di sisi lain dunia, Megawati baru saja menyelesaikan sesi latihan ketika manajernya menunjukkan video Zehra tersebut. Mega menontonnya dalam diam. Setelah selesai, ia hanya berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir dia tahu aku." Ada getaran di suara Mega, antara takjub, haru, dan tekanan baru yang datang bersamaan. Karena sekarang, dia bukan sekadar pemain yang viral. Dia sudah diakui oleh salah satu middle blocker terbaik dunia. Dan sejak saat itu, satu hal menjadi pasti, ini bukan lagi sekadar perbandingan statistik. Ini telah menjadi benturan generasi, budaya, dan rasa hormat. Dunia mulai menanti pertemuan nyata antara dua raksasa voli wanita, Megawati, si petir dari timur, dan Melissa Vargas, si mesin penyerang dari barat. Namun jauh di balik itu, satu suara yang tak bisa dibungkam telah menggema, suara Zehra Gunesh, sang saksi pertama yang mengakui bahwa Mega adalah badai yang sedang bangkit. Keesokan harinya, potongan wawancara Zehra Gunesh memenuhi layar utama berbagai saluran olahraga. Namun satu bagian yang paling banyak dikutip adalah ketika ia dengan tenang berkata, "Spike Megawati bukan hanya keras, itu seperti kemarahan yang diberi bentuk." Kalimat itu memicu gelombang baru perdebatan di media internasional. Beberapa menyebut Zehra hanya mencoba menarik perhatian, tapi mayoritas menyadari ia tak sedang melebih-lebihkan, ia sedang memberi peringatan. Dalam wawancara lanjutan dengan TRT Sport, Zehra akhirnya menegaskan pendapatnya. Ia berbicara bukan sebagai pemain biasa, tapi sebagai seseorang yang selama bertahun-tahun berdiri di depan Spike Melissa Vargas setiap hari saat latihan di tim nasional Turki. Vargas adalah monster, tapi Megawati, dia punya sesuatu yang tidak bisa kau latih. Kekuatannya mentah, tidak bisa diprediksi, dan saat dia menghantam bola, rasanya seperti menahan amarah seluruh bangsanya. Pernyataan itu mencengangkan, menamparkan keangkuhan banyak pihak yang selama ini meremehkan pemain dari Asia Tenggara. Sementara itu, Melissa Vargas akhirnya buka suara. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menulis, "Tidak ada yang bisa dibandingkan secara mutlak. Tapi jika ada seseorang yang harus dihormati, maka itu adalah mereka yang bisa membuat Zehra berbicara seperti itu." Caption itu ditutup dengan emotikon api dan bendera Indonesia, tanda respek yang luar biasa dari salah satu penyerang paling disegani di dunia. Di Indonesia, suasana menjadi penuh emosi. Media nasional menyorot pernyataan Zehra dan Vargas sebagai pengakuan tertinggi atas kerja keras Mega. Keluarga Megawati yang tinggal di Jember sampai dibuat kaget oleh kedatangan awak media yang ingin meliput reaksi mereka. Ibunya menangis haru saat diminta pendapat, "Dulu Mega cuma latihan sendiri, mukulin bola ke tembok rumah. Sekarang, dunia yang nonton dia." Megawati sendiri semakin bungkam. Ia menolak wawancara. Di lapangan, ia tetap latihan seperti biasa, namun sorot matanya berbeda. Lebih tajam, lebih terfokus. Ia tahu, pujian adalah ujian terselubung. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat publik berbalik. Tapi ada satu hal yang tak berubah, keyakinannya bahwa voli adalah tempat di mana dirinya bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun. Di balik layar, pelatih Mega memberi briefing khusus pada timnya. "Kita bukan hanya bermain untuk menang," katanya, "kita sedang membawa bendera yang selama ini tak pernah dianggap. Dunia sudah membuka mata, sekarang kita pastikan mereka tak bisa memejamkannya lagi." Kalimat itu menyalakan api dalam dada setiap pemain. Megawati hanya diam, menggenggam lututnya, menatap bola dengan tatapan seperti hendak menaklukkan dunia. Dan di tribun penonton semifinal nanti, satu tiket VIP diam-diam sudah dipesan atas nama Zehra Gunesh. Ia tidak datang sebagai lawan. Ia datang sebagai saksi.
Karena bagi Zehra, Spike Megawati bukan lagi rumor. Itu adalah kenyataan yang pantas ia hadapi langsung, dengan mata, dengan hati, dan jika mungkin, dengan blog terbaiknya. Ledakan pengakuan dari Zehra Gunes dan Vargas tak ubahnya seperti melemparkan bensin ke kobaran api. Dunia voli akan terbagi menjadi dua kubu, mereka yang mengagumi Megawati sebagai fenomena baru, dan mereka yang merasa hype ini hanyalah sensasi sementara. Dari Italia hingga Jepang, dari Brasil hingga Polandia, forum-forum olahraga dipenuhi perdebatan sengit. Apakah Asia Tenggara benar-benar telah melahirkan monster baru? Begitu salah satu tajuk utama media Eropa yang viral di X Twitter. Di antara sorotan tersebut, para legenda voli dunia pun ikut bersuara. Shooting, yang dikenal jarang sekali berkomentar soal pemain muda, menulis di akun pribadinya, "Saya lihat kekuatan, tapi juga ketenangan. Itu kombinasi yang jarang ada." Sementara Kim Yeon Koung dari Korea Selatan mengomentari sebuah highlight Megawati dengan hanya satu kata, intimidating. Komentar itu di-retweet ribuan kali, memperkuat aura Mega sebagai sosok yang tak lagi bisa diabaikan. Namun tak semua pihak sepakat. Beberapa analis senior dari Eropa Timur menyebut fenomena Megawati sebagai ledakan sesaat dari pemain non-tradisional yang tak akan bertahan lama di level atas. Komentar bernada meremehkan itu membuat gelombang reaksi balik dari netizen Asia, khususnya Indonesia. Mereka mengingatkan dunia bahwa Megawati bukan muncul dalam semalam, tapi lahir dari kerasnya perjuangan di negara yang jarang mendapat panggung voli dunia. Sementara itu, pertandingan semifinal semakin mendekat. Lawan Mega kali ini bukan sembarangan, klub Serbia yang dipimpin oleh pemain blok terbaik di Eropa. Para pengamat menanti, apakah Megawati masih bisa memukul sekeras itu ketika dihadang oleh tembok beton pertahanan Eropa. Banyak yang menunggu Mega gagal, karena kejatuhan pemain yang sedang naik daun selalu menjadi tontonan favorit publik. Di tengah tekanan itu, Megawati tetap tak banyak bicara. Ia hanya menulis satu kalimat di Instagram story-nya. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan. Beberapa datang untuk membuka jalan. Kalimat itu langsung viral. Fans menyebutnya sebagai kode sunyi Mega, gaya bicara singkat yang justru menggetarkan lebih dari ribuan kata. Zehra Gunes, yang kini berada di tribun VIP, tak luput dari sorotan kamera. Setiap tatapan matanya ke arah lapangan dianalisis. Ia duduk tenang, memakai hoodie abu-abu, menyaksikan Megawati berlatih serve dan spike dengan intensitas mengerikan. Saat rekan media bertanya apa yang ia harapkan dari semifinal nanti, Zehra hanya menjawab, "Saya ingin melihat apakah dunia siap menerima kebenaran yang datang dari tempat yang tak pernah mereka lirik." Mega kini bukan hanya membawa bola voli di tangannya, ia membawa pembuktian, pembalasan diam dari seluruh pemain yang tak pernah diberi sorotan hanya karena paspor mereka. Dan saat peluit awal semifinal ditiup, dunia menahan napas. Karena apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, voli tak akan pernah sama lagi setelah badai ini lewat. Di tengah riuhnya semifinal yang masih hangat dibicarakan, sebuah unggahan Instagram dari akun resmi Melissa Vargas menggemparkan dunia voli. Bukan highlight spike, bukan selfie kemenangan, melainkan foto sederhana, Megawati sedang memukul bola, diambil dari salah satu video viral, diubah menjadi hitam putih. Di bawahnya, caption singkat yang mengguncang dunia. "Dia bukan hanya kuat, dia sedang menulis sejarah. Saya tunggu kamu, Mega." Pernyataan itu datang seperti peluru yang menembus jantung semua ekspektasi. Tak ada nada sinis, tak ada pembelaan ego. Vargas, sang ratu spike dunia, secara langsung mengakui kekuatan rival barunya. Dunia terbelalak bukan karena Megawati semakin populer, tapi karena penguasa tahta justru membuka pintu pertarungan, bukan perang kata. "Kamu tahu kamu hebat," tulis seorang jurnalis olahraga, saat musuhmu yang paling ditakuti mengundangmu sendiri ke arena. Di berbagai kanal berita olahraga, wawancara dengan Vargas pun ditayangkan serempak. Dengan senyum tenang, ia berkata,
saya pernah dikira mustahil menggantikan bintang besar sebelum saya. Tapi saya bertahan karena saya tahu olahraga bukan tentang siapa lebih dulu bersinar, tapi siapa yang terus menyala di saat yang lain padam. Dan sekarang, saya melihat cahaya baru itu di Megawati. Para analis menyebut itu bukan hanya pengakuan, melainkan penyerahan estafet masa depan voli dunia. Reaksi dari publik Turki pun berubah drastis. Jika sebelumnya sebagian merasa pengakuan Zehra mengkhianati nasionalisme mereka, kini komentar Vargas sendiri telah memadamkan api itu. Para penggemar berbalik memberi apresiasi, bahkan banyak yang mulai mengikuti akun media sosial Megawati untuk pertama kalinya. Di Indonesia, suasana menjadi seperti malam hari kemerdekaan, bukan karena kemenangan, tapi karena pengakuan yang begitu dalam dari dunia luar. Megawati membaca unggahan itu di ruang istirahat tim, setelah semifinal dramatis yang berhasil dimenangkan timnya dengan skor 3-2. Ia membaca pelan, bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang mencerna kata demi kata. Lalu ia terdiam cukup lama. Salah satu rekan setimnya bertanya, "Kau mau balas komentarnya?" Mega hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak sekarang. Biar tanganku yang bicara nanti." Pelatih Megawati pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam konferensi pers, ia berkata, "Selama ini Asia Tenggara dicap hanya sebagai penggembira. Hari ini, bahkan Melissa Vargas pun mengakui bahwa kita pantas berdiri di tengah panggung. Tapi ini belum akhir, ini baru permulaan." Ucapan itu membuat wartawan terdiam, lalu bertepuk tangan, bukan karena retorika, tetapi karena kebenaran yang terasa dalam setiap suku katanya. Dan kini, dunia menunggu dengan satu harapan, laga persahabatan atau turnamen resmi di mana Megawati dan Melissa Vargas berdiri di dua sisi net yang sama. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk saling menguji dalam arena yang adil. Dua kekuatan yang berbeda, dua generasi yang bertemu, dan satu momen yang bisa menjadi tonggak sejarah, Spike War yang tak sekadar soal bola, tapi tentang harga diri, pengakuan, dan perubahan wajah dunia voli selamanya. Di balik gemuruh pujian dan pengakuan dunia, Megawati justru mulai merasa gelisah. Malam setelah semifinal, ia duduk sendirian di balkon hotel, menyelimuti dirinya dengan jaket tim sambil menatap langit kota yang asing. Lampu kota bersinar seperti bintang, tapi hatinya dipenuhi gumpalan awan berat. Ia masih mengingat kata-kata Vargas, "Saya tunggu kamu, Mega." Kalimat itu berputar seperti gema dalam kepalanya, sebuah kehormatan sekaligus beban yang tak ringan. Megawati tidak tumbuh dalam sorotan. Ia dibentuk oleh lapangan tanah, net bolong, dan bola tua yang sering bocor. Ia terbiasa diabaikan, dilatih untuk diam, dan bertarung dengan harapan yang kecil namun keras kepala. Kini, dalam semalam, dunia mengangkatnya begitu tinggi, seolah ia sudah menjadi legenda. Tapi di balik semua itu, ia masih perempuan muda yang terkadang ragu apakah ia pantas menerima semua ini. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari siapapun. Ia masuk ke lapangan latihan dalam sunyi, hanya bersama pantulan cahaya dari lantai kayu dan suara sepatunya sendiri. Ia memukul bola berkali-kali, tidak untuk mengukur kecepatan, tapi untuk mencari dirinya kembali. Setiap smash yang menggema di ruang kosong itu adalah bisikan keyakinan bahwa ia bukan bayang-bayang siapapun, bukan juga penerus siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, Megawati Hangestri. Salah satu staf pelatih diam-diam masuk dan menyaksikannya dari jauh. Pelatih itu kemudian berkata pada rekan media, "Mega tidak takut lawan. Tapi ia takut berubah karena sorotan. Dan itulah yang membuatnya berbahaya, karena ia akan tetap bermain untuk alasan yang sama seperti saat ia tak dikenal siapapun." Kata-kata itu menyebar seperti api, memberi wajah baru pada nama Megawati, bukan hanya spike yang keras, tapi jiwa yang kukuh. Sementara itu, wawancara dari berbagai media terus membanjiri manajemen timnya. Tawaran iklan, kontrak klub luar negeri, undangan ke acara internasional, semuanya datang serentak.
Tapi Mega hanya menatap dokumen-dokumen itu dengan datar. "Saya belum selesai bermain," ucapnya. "Jangan suruh saya bicara saat tangan saya masih ingin bersuara di lapangan." Semua orang di sekitarnya tahu, dia bukan mengejar ketenaran. Ia sedang menyampaikan pesan yang belum selesai ditulis. Di Indonesia, kisah Mega menjadi inspirasi nasional. Sekolah-sekolah mulai menayangkan cuplikan spike-nya di ruang kelas, anak-anak kecil mulai memukul bola dengan gaya tangan kirinya, dan komentator menyebutnya sebagai sumber semangat baru anak muda Asia Tenggara. Namun Mega tetap menjauh dari semua gemerlap itu. Ia memilih berlatih, karena dalam pikirannya, belum saatnya menerima pujian jika panggung yang lebih besar belum ia tapaki. Dan di kejauhan, di sebuah tempat latihan tim nasional Turki, Zehra Güneş sedang menonton rekaman pertandingan Mega seorang diri. Ia menekan pause di satu frame, detik saat bola lepas dari tangan Mega, mata membara, dan tubuh melayang seolah menolak gravitasi. Zehra mendekatkan wajahnya ke layar, lalu bergumam, dia bahkan belum meledak sepenuhnya. Dunia belum tahu siapa dia sebenarnya. Saat itu juga, ia tahu pertemuan mereka bukan takdir, melainkan keniscayaan. Undangan itu datang dengan lambang emas klub raksasa Turki, Eczacıbaşı Fitra. Sebuah surat elektronik resmi, dengan bahasa Turki yang halus namun tegas, menyatakan niat mereka mengundang Megawati Hangestri untuk uji coba pramusim selama 2 pekan. Bukan sekadar latihan, tetapi evaluasi langsung untuk kemungkinan perekrutan. Megawati terdiam membaca pesan itu. Tangan kirinya yang biasa memukul bola dengan keyakinan kini justru sedikit gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran, ini adalah undangan ke panggung utama dunia. Manajemen klubnya pun terkejut, tetapi mereka tahu, jalan Mega tak bisa dibendung. 2 hari kemudian, Megawati mendarat di Istanbul. Cuaca dingin dan angin musim gugur menyambutnya, kontras dengan panasnya lapangan tanah tempat ia dulu berlatih. Dari bandara, ia dijemput oleh perwakilan klub, lalu langsung dibawa ke fasilitas latihan. Tak ada waktu basa-basi. Semua terasa cepat dan nyata, seolah tak memberinya ruang untuk bernapas. Ketika Megawati memasuki lapangan latihan besar itu, matanya membulat. Lantai mengilap, pencahayaan sempurna, dan poster-poster legenda voli Turki terpajang di dinding. Namun satu sosok yang berdiri di tengah lapangan membuat waktu seolah berhenti, Zehra Güneş, dengan jaket klub dan rambut diikat rapi, berdiri tegap sambil memegang bola. Mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya isyarat saling paham, 2 dunia yang akhirnya bertemu dalam diam yang lebih lantang dari sorakan ribuan orang. "Selamat datang di Istanbul," kata Zehra pelan, lalu melempar bola ke arah Megawati. Tanpa menjawab, Mega menangkapnya dan melangkah ke garis serang. Latihan dimulai. Bola demi bola dipantulkan, blok demi blok dihantam, dan di tengah sesi itulah, benturan yang ditunggu pun terjadi. Mega melompat tinggi, memukul spike sekuat yang ia bisa, dan Zehra meloncat untuk membloknya. Kontak itu menghasilkan suara keras, bola mental ke samping, dan semua mata membelalak. Tapi tidak ada yang bicara. Setelah beberapa kali pertukaran, Zehra mendekat dan berkata lirih, "Kamu bahkan lebih keras dari yang kukira." Mega hanya tersenyum. "Kamu lebih cepat dari yang kubayangkan." Di antara mereka, tak ada ego. Yang ada hanya rasa hormat yang tumbuh dari saling uji dan saling tahan. Di tribun, pelatih klub hanya tersenyum puas. Ia tahu, yang sedang ia saksikan bukan cuma sesi latihan, tapi duel takdir antara 2 kekuatan sejati yang sedang menakar batas satu sama lain. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang latihan Megawati bersama klub Turki menyebar. Video amatir menunjukkan beberapa spike-nya yang tak bisa dibendung oleh pemain-pemain senior. Dunia kembali ramai membicarakan, apakah ini awal dari Megawati bermain di liga paling bergengsi dunia. Namun Mega tetap tak menjawab. Ia datang bukan untuk dikagumi, tapi untuk diuji. Dan hanya satu orang yang bisa menilai kehadirannya dengan jujur, Zehra Güneş,
sang penjaga gerbang voli Eropa. Dan malam sebelum latihan terakhir, Zehra dan Mega duduk di bangku pinggir lapangan kosong, sendirian. Zehra bertanya, "Apa yang kau cari di sini, Mega?" Mega memandang ke arah net kosong dan menjawab, "Saya tidak ingin membuktikan bahwa saya hebat. Saya hanya ingin dunia berhenti berpura-pura bahwa kami tidak pernah ada." Zehra terdiam lama, lalu menepuk pundaknya pelan. "Kalau begitu, mari kita buat mereka mendengarnya bersama-sama." Hari terakhir uji coba pramusim itu bukan sekadar latihan. Seluruh kursi di tribun latihan klub Eczacıbaşı terisi oleh staf pelatih, pengurus federasi, bahkan beberapa pemain nasional Turki. Semua datang bukan hanya untuk melihat performa Megawati, tapi untuk menyaksikan secara langsung benih sejarah yang sedang tumbuh. Di lapangan, Megawati dan Zehra Güneş berdiri berseberangan, bukan sebagai lawan yang penuh ego, tetapi sebagai dua sisi kekuatan yang saling mengangkat. Pelatih membagi tim menjadi dua. Zehra dan Mega dipisah ke sisi berlawanan. Tak ada skenario, tak ada skrip, hanya pertandingan internal yang terasa seperti final dunia. Saat bola pertama diangkat, Mega langsung memukul spike yang menukik tajam. Zehra mencoba membaca arah, melompat, dan gagal satu langkah. Sorak penonton pecah, tapi senyum kecil muncul di wajah Zehra. "Akhirnya, aku bisa merasakannya," gumamnya. Mereka saling menguji, saling tumbuk, saling memaksa satu sama lain ke batas yang paling jauh. Di satu rally panjang, Mega melakukan spike melintasi dua bloker dan Zehra, dalam refleks sempurna, melompat dan memblok tepat di depan wajah Mega. Bola mental turun ke lapangan Mega. Skor untuk tim Zehra. Namun, yang terjadi berikutnya tak bisa dilatih. Mega tersenyum lebar, lalu bertepuk tangan. Zehra balas senyum. "Itu bukan kemenangan, itu penghormatan. Karena rival sejati adalah mereka yang membuatmu lebih hebat daripada dirimu kemarin." Setelah pertandingan berakhir, Mega dan Zehra duduk di tengah lapangan, kelelahan tapi puas. Keringat menetes. Tangan mereka penuh bekas benturan bola dan gesekan lantai. Zehra mengulurkan tangan, dan Mega menyambutnya. Di depan semua yang hadir, dua pemain itu bertukar jersey latihan, tindakan simbolis yang membuat seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Kamera menangkap momen itu, dan dalam hitungan menit, foto mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia dengan satu kata di bawahnya, respect. Persahabatan mereka bukan dibuat-buat. Mereka tak selalu sependapat, bahkan tak berbicara terlalu banyak. Tapi di lapangan, keduanya bicara dalam bahasa spike, blok, dan semangat tak menyerah. Zehra memanggil Mega sebagai, senyuman mematikan, karena wajahnya selalu tenang, tapi tangannya menghancurkan pertahanan seperti palu perang. Sementara Mega menyebut Zehra sebagai tembok bermata teduh, karena dari balik blok dinginnya, ia menyimpan hangatnya hormat sejati. Di Turki, publik mulai mencintai Megawati bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kedewasaannya. Ia tak pernah menyerang lewat kata-kata. Ia melawan lewat kerja keras. Ia membalas pujian dengan ketulusan. Dan hubungan uniknya dengan Zehra menjadi simbol baru di dunia olahraga, bahwa rivalitas tak harus memecah, tapi bisa menjadi jembatan antara bangsa, budaya, dan generasi. Saat Mega bersiap kembali ke Indonesia, Zehra mengantarnya hingga pintu gerbang klub. Keduanya saling diam sejenak, sebelum Zehra berkata, "Jika kau kembali ke sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai rekan satu tim, aku akan merasa beruntung." Mega tersenyum lebar, lalu menjawab, "Kalau kita satu tim, siapa yang bisa menahan kita?" Mereka saling tertawa, tawa dua raksasa yang tahu bahwa dunia telah berubah karena keberadaan mereka. Beberapa hari setelah kembali ke Indonesia, Megawati duduk sendirian di tepi lapangan gor kecil tempat dulu ia dilatih. Di tangannya tergenggam jersey latihan bertanda tangan Zehra Güneş. Suasana senyap. Hanya suara bola-bola pantul anak-anak muda yang kini bermimpi menjadi Mega selanjutnya. Tapi di dalam hati Mega, pertempuran belum usai. Ia tahu,
Apa yang telah ia capai baru membuka pintu, jalan panjang baru saja dimulai. Sementara itu, Zehra Güneş tampil dalam konferensi pers tim nasional Turki. Tapi bukan soal timnya yang menjadi pusat perhatian, melainkan kalimat penutup yang ia lontarkan secara tiba-tiba, voli dunia sedang terbakar. Dan api itu, sebagian datang dari Asia Tenggara. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Megawati bukan hanya pemain luar biasa. Dia simbol gelombang yang tak bisa dihentikan. Kalimat itu membuat ruangan hening sebelum ledakan tepuk tangan menyusul. Media internasional langsung menayangkan ulang pernyataan itu. ESPN membuat dokumenter mini tentang The Rise of Megawati, sementara FIVB mempertimbangkan untuk menjadikannya wajah promosi kejuaraan dunia berikutnya. Tapi Mega tetap seperti sedia kala. Saat ditanya bagaimana rasanya diakui oleh pemain besar seperti Zehra dan Vargas, ia hanya menjawab, "Saya tidak bermain untuk dikenali. Saya bermain agar anak-anak kecil dari Jember tahu bahwa mereka juga bisa berdiri sejajar." Undangan demi undangan berdatangan. Klub-klub besar dari Italia, Turki, bahkan Jepang mulai mengajukan kontrak. Tapi Mega tak buru-buru memilih. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya bukan tentang di mana ia bermain, tetapi bagaimana ia tetap membawa semangat ribuan mimpi yang menggantung padanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan apa yang terbaik untukku, tetapi apa yang bisa membuka jalan lebih lebar bagi yang setelahku. Dan ketika timnas Indonesia mengumumkan bahwa Megawati akan memimpin skuad utama dalam kejuaraan Asia mendatang, media menyambutnya seperti pahlawan. Tapi Mega tetap tenang. Ia menatap langit-langit gor dan berbisik dalam hati, "Aku akan kembali ke Turki. Tapi bukan hanya sebagai pemain tamu. Aku akan kembali sebagai pilar." Tekadnya telah menyala, tidak untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk mendirikan nama-nama baru dari tempat-tempat yang dulu dianggap kecil. Zehra dan Mega tetap menjalin kontak, saling kirim pesan pendek sebelum pertandingan masing-masing. Mereka bukan sekadar sahabat atau rival. Mereka adalah bukti bahwa di balik kekuatan fisik dan skill teknik, ada kekuatan yang jauh lebih besar, rasa hormat. Dan melalui hubungan mereka, dunia mulai belajar bahwa yang membuat olahraga abadi bukanlah angka skor, tetapi bagaimana ia mempertemukan manusia dari ujung-ujung bumi yang berbeda dan membuat mereka saling percaya. Dan begitulah cerita ini berakhir, bukan dalam kemenangan atau kekalahan, tapi dalam nyala yang tak padam, nyala yang menyatukan Zehra Güneş dan Megawati Hangestri, bukan hanya sebagai atlet hebat, tapi sebagai dua nyawa yang menyalakan api baru dalam sejarah voli dunia. Sebuah masa depan telah terbuka, dan dari arah timur, suara spike itu akan terus menggema, keras, jujur, dan membara.